Bab 393. Ternyata dia langsung menuju rumah keluarga Yosef di Villa Willowtree. Tanpa banyak bicara, Deon langsung mengetuk gerbang pintu keluarga Yosef. "Aku Deon. Bu Luna suruh aku kemari untuk menegosiasikan sesuatu bersama kalian. Situasi sangat kritis." Dengan segera, Deon dibawa ke aula villa keluarga Yosef. Simon yang mengenakan pakaian batik keluar dengan semangat tinggi, bagaikan seekor ayam jantan yang meraih kemenangan. "Apa Bu Luna suruh kamu ke sini untuk tunduk padaku? Tanpa dana dari keluarga Yosef, perusahaanmu bisa beroperasi sampai sekarang, pasti sudah mencapai batasnya, kan?" Simon berkata sambil tersenyum menyeringai, "Kalau mau keluarga Yosef turun gunung, kamu masih belum pantas. Mesti suruh Luna ke sini untuk meminta maaf secara pribadi dan berjanji menyerahkan posisi CEO dan komisaris. Kalau enggak, jangan berharap." Deon mengerutkan bibir, "Bajingan tua. Apa kamu sedang bermimpi di siang hari?" Ternyata Simon pikir tujuan dirinya ke sini ingin mewakili Luna tunduk padanya. Lucu. Saat mendengar itu, ekspresi Simon sontak menjadi muram. "Bukan hal ini. Kalau begitu, buat apa dia suruh kamu kemari? Apa karena kurang kerjaan? Panggil Julian keluar." Deon berkata dengan ragu-ragu. Simon berkata sambil tersenyum dingin, "Aku mengerti Luna sama sekali nggak suruh kamu ke sini. Kamu datang tanpa diundang. Panggil Julian keluar." Deon menyunggingkan ekspresi datar, hanya agak meningkatkan volume suara. Semua meja dan kursi di aula pun bergoyang. Simon tertegun, lalu tiba-tiba terdapat semacam firasat buruk. Dia berkata tanpa segan, "Meskipun suruh Luna ke sini juga nggak berani berkata seperti ini padaku. Apa kamu yang gembel seperti ini mau memberontak?" Boom! Belum habis bicara, lantai di bawah injakannya sudah mulai retak. Deon berjalan ke depan Simon dengan cekat, lalu berkata padanya dari ketinggian, "Ini terakhir kali aku berkata padamu, suruh Julian keluar." Rasa yang mendominasi menyerangnya. Simon sontak merasa darah di dadanya bergejolak, bahkan membuatnya tidak bisa bernapas. Setiap pori-pori di tubuhnya sedang meledak. Dia memiliki semacam firasat bahwa jika kali ini tidak menyetujui Deon, mungkin Deon akan membunuhnya. Apa sebenarnya yang dialami oleh Deon gila ini? "Pergi panggil tuan kedua keluar." Simon tiba-tiba buka suara. "Baik, tuan." Beberapa pembantu segera pergi memanggil. "Ayah, ada apa mencariku? Apa kamu nggak tahu aku sedang istirahat?" Tidak sampai 5 menit, Julian yang tidak mengenakan pakaian dengan rapi berjalan dengan terhuyung-huyung sambil menguap ke arah mereka. Rambutnya berantakan dan tidak berenergi. Saat melihat situasi ini, Simon tidak tahan memarahinya. "Sialan. Apa tadi malam pergi bermain di klub lagi? Sudah berapa kali aku katakan padamu, jangan pergi tempat seperti itu, kamu bakal tertular penyakit." Saat Julian yang bermata kantuk ingin buka suara, Deon telah menerkam ke arahnya dengan kecepatan kilat. Setelah berhasil membanting lawan dengan menyapu kakinya, satu tangan Deon menekan kepalanya di lantai dengan satu tangan. "Julian, aku tanya padamu, apa kamu berutang pada buruh migran senilai 2 miliaran di sebuah proyek konstruksi? Kenapa nggak membayarnya?" Deon berkata dengan ekspresi ganas. Adegan ini membuat anggota keluarga Yosef tertegun. Julian dibanting sampai wajahnya berdarah dan berkata dengan ketakutan, "Deon, kenapa kamu berada di rumahku? Jawab aku." Tegas Deon dengan nada dingin. 2 miliaran apaan? Aku nggak mengerti maksudmu." Mata Julian merah dan berusaha meronta-ronta sambil berkata, "Apa kamu pikir ini adalah rumahmu? Ini adalah keluarga Yosef. Kamu benar-benar makin merajalela." "Deon," Simon juga berkata dengan marah. "Dia adalah putraku. Kalau berbicara tentang senioritas, Luna harus memanggilnya paman kedua. Sekarang kamu memukul orang tanpa bukti. Apa kamu terlalu meremehkan keluarga Yosef?" "Baik, sekarang aku mau menelepon atasanmu, Luna, terkait biasanya bagaimana cara dia mendidikmu. Sekarang Luna adalah satu-satunya pegangan yang dapat diandalkan oleh orang gila ini." Deon tersenyum dengan ekspresi datar, "Tapi,
Aku hanya memberimu waktu 5 menit. Serahkan uang dan orang, kalau enggak, aku bakal membongkar keluarga Yosef. Menurutmu, apa kalian mampu bertahan sampai Bu Luna tiba? Bab 394. Deon menunjukkan senyuman yang menakutkan. Julian langsung kejang-kejang karena ketakutan. Ayah, dia orang gila sialan. Diam, Simon memelototinya dengan kejam. Semua ini gara-gara kamu si orang gak berguna ini. Deon, kamu bilang dia berutang lebih dari 2 miliar untuk proyek ini. Apa kamu punya buktinya? Deon mengeluarkan nota utang dan berkata dengan datar. Tanda tangan dan sidik jarinya nggak bisa dipalsukan, kan? Proyek Taman Gordiana ini juga terdaftar di perusahaan dan saat itu penanggung jawabnya adalah Julian. Deon mencibir dan berkata, aku meminta seseorang untuk pergi ke Departemen Keuangan perusahaan untuk menyelidikinya. Saat itu perusahaan memberinya 2 miliar tanpa kurang sepeser pun. Jadi hanya ada satu kebenaran, yaitu dia telah menggelapkan 2 miliar itu. Julian berteriak dengan marah. Seluruh grup Likson milik keluarga Yosef. Masuk akal bagiku untuk mengambil sejumlah uang, apa urusannya denganmu? Kamu cuma mencari alasan untuk memprovokasi keluarga Yosef. Deon menyipitkan matanya dan tatapannya berkilat dengan dingin. Menghabiskan uang pekerja untuk dihambur-hamburkan dan masih bertindak seolah itu wajar. Hatinya mulai dipenuhi dengan amarah. Yang kamu katakan itu benar. Aku datang untuk mencari masalah. Jadi, kamu terima nggak? Deon meraih kepala Julian dan membenturkannya ke pilar marmer. Dalam sekejap, kepala Julian memar dan berdarah. Dia terlihat dalam kondisi menyedihkan. Karena Julian tidak bisa diajak bicara, Deon terpaksa menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Ganti rugi. Minta maaf. Dia berkata perlahan. Anggota keluarga Yosef yang lain sudah lama ketakutan setengah mati oleh adegan sadis ini dan tidak ada yang berani melangkah maju untuk berbicara. Terakhir kali mereka melihat Deon melakukan pembunuhan adalah saat memotong pita bersama keluarga Ranos. Dia telah menghancurkan kepala Lisko sang tuan muda keluarga Ranos hingga tewas di tempat. Siapa yang berani menjadi Lisko kedua? Simon menghentakkan kakinya dengan kuat dan berkata dengan wajah muram. Deon, hentikan. Setelah bicara begitu banyak, bukankah kamu cuma mau 2 miliar lebih itu kembali? Aku akan memberikannya. Anggap saja aku memberikan 2 miliar ini kepada pengemis. Bagi keluarga Yosef, 2 miliar hanyalah jumlah kecil. Begitu Simon selesai berbicara, Deon tertawa. Pak Simon, apa kamu nggak mendengarku dengan jelas? Minta maaf dan ganti rugi. Ganti rugi dan minta maaf adalah dua hal yang berbeda. Keduanya harus dilakukan. Simon tertegun dan berkata sambil menggertakkan gigi, apa maumu? Suruh Julian meminta maaf secara terbuka kepada para pekerja migran di koran. Keluarga Yosef juga bertanggung jawab dan harus dimuat di koran. Deon berkata, begitu kata-kata ini terlontarkan, seluruh tempat langsung menjadi gempar. Keluarga Yosef tidak bisa lagi menahan amarah mereka. Keluarga Yosef yang bermartabat dianggap sebagai keluarga besar dan bergengsi di kota Cielo. Sekarang malah menyuruh kami minta maaf kepada sekelompok bajingan di koran. Deon, siapa yang memberimu muka untuk menceramahi kami? Apa bedanya melakukan ini dan menyuruh kami turun ke jalan untuk mengemis makanan? Keterlaluan. Kali ini semuanya sudah nggak bisa menahannya lagi. Simon juga berteriak dengan marah. Deon, jangan keterlaluan. Kamu cuma pegawai kecil yang keluarga Yosef rawat. Sekarang kamu berani menuding majikan. Inikah yang Luna ajarkan padamu saat melakukan kesalahan? Deon tersenyum dan berkata, jadi, nggak ada yang perlu dibicarakan lagi, kan? Kalau kamu ingin kami meminta maaf, nggak perlu. Simon berkata dengan napas membara. Deon berkata, oke. Dia berbalik dan meletakkan satu tangannya di kusen pintu aula dengan lembut. Dalam sekejap, guncangan dahsyat seperti gempa berkekuatan 10 skala Richter melanda. Seluruh aula berguncang dengan dahsyat. Keluarga Yosef berkata dengan ngeri, rumahnya akan runtuh.
Dia ini benar-benar akan menghancurkan rumah keluarga Yosef. Wajah Simon memucat dan dia berkata, Deon, beraninya kamu bertindak keterlaluan. Aku berani atau nggak akan kutunjukkan padamu sekarang juga. Raut wajah Deon tetap tidak berubah saat guncangannya menjadi lebih dahsyat. Ini seperti tanah longsor. Karena keluarga Yosef tidak mau memberi muka, maka Deon harus membantu mereka melakukannya. Deon. Tepat saat situasinya semakin tidak terkendali, sebuah sosok yang cantik tiba-tiba datang. Setelah melihatnya sekilas, ternyata itu Luna. Bab 395. Bu Luna, kok kamu ada di sini? Deon terkejut. Guncangannya tiba-tiba berhenti. Melihat Luna dengan Johan di sampingnya, dia tiba-tiba mengerti. Simon benar-benar pria tua licik. Sejak Deon masuk, dia sudah meminta seseorang untuk menghubungi Luna secara diam-diam. Itu sebabnya Luna bisa tiba dalam waktu sesingkat itu. Melihat Luna datang, suasana hati keluarga Yosef yang awalnya ketakutan tiba-tiba berubah 180 derajat. Hahaha, akhirnya orang yang bisa mengendalikan pria ini sudah datang. Lagi pula, dia masih memiliki darah keluarga Yosef. Anggota keluarga nggak akan saling membunuh. Bukan berarti dia membiarkan bawahannya menghancurkan keluarga Yosef. Saat Simon melihat ini, dia menjadi lebih percaya diri untuk memaki. Luna, kemari dan lihatlah. Sekarang bawahan yang telah kamu latih dengan baik menyuruh kami untuk menerbitkan permintaan maaf di koran dan menghancurkan seluruh keluarga Yosef. Bagaimana? Mendengar ini, wajah Luna tiba-tiba memucat dan berkata, Kakek, ada kesalahpahaman di sini. Hari ini aku menerima umpan balik yang terkait. Beberapa pekerja migran yang nggak dibayar menyebabkan masalah di depan perusahaan yang dikelola oleh Deon sangat berdampak terhadap citra negatif perusahaan. Ini ada hubungannya dengan paman kedua. Julian benar-benar murka. Luna, kamu ingin berkhianat. Kamu nggak peduli dan menyerangku seperti ini demi sekelompok pekerja migran yang kotor itu. Kamu pantas mendapatkannya. Luna sangat marah melihat Julian dan berkata, pada dasarnya kau mendukung kedatangan Deon ke sini. Siapa suruh kamu menggelapkan uang perusahaan untuk menyimpan model-model muda? Mata pencaharian ratusan keluarga pekerja migran tiba-tiba hilang. Bu Luna, Deon merasa agak bersalah saat melihat ini. Maaf, itu terjadi tiba-tiba dan aku nggak sempat memberitahumu. Sebenarnya Deon takut Luna akan menghentikannya dan membatasi pergerakannya setelah mengetahuinya. Luna tidak menyalahkannya, melainkan berkata pelan. Suzy sudah memberitahuku, jangan khawatir. Perusahaan juga bertanggung jawab atas masalah ini, kamu nggak perlu memikulnya sendiri. Saat ini Johan mencoba menenangkan keadaan dan berkata, Luna, nggak peduli seberapa buruk paman keduamu, dia tetaplah pamanmu. Nggak ada keluarga yang akan menghancurkan reputasi keluarganya sendiri, kan? Selain itu, kakekmu keras kepala sepanjang hidupnya dan cuma memedulikan reputasinya. Kalau kamu menyuruhnya untuk meminta maaf di koran, bukankah itu sama saja dengan membunuhnya? Luna mendengus dengan marah. Dia punya reputasi bagus. Siapa yang jahat? Keluarga Yosef sudah keterlaluan dalam masalah ini dan harus memberikan penjelasan. Begini, kalau kita menggandakan gaji buruh migran, itu nggak dianggap ketidakadilan bagi mereka. Nggak perlu minta maaf di koran lagi. Johan menasihati, ada baiknya semua orang saling mengalah. Luna ragu-ragu selama beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Oke, nggak masalah. Tapi untuk masalah ini, aku harus meminta paman kedua untuk meminta maaf hanya kepada Deon. Dialah yang telah menyebabkannya. Meminta maaf kepada Deon saja juga bisa dianggap memberinya muka agar perjalanannya kemari tidak sia-sia. Luna yakin solusi ini adalah solusi terbaik. Setelah Simon ragu selama beberapa detik, dia menggertakkan gigi dan berkata, oke. Aku terima. Julian menatap dengan cemas, ayah, kok aku yang dipukul dan aku yang meminta maaf. Ini nggak adil. Nggak adil. Kalau begitu keluarlah dari rumah keluarga Yosef dan akui kesalahanmu kepada para pekerja migran itu sampai mereka memaafkanmu dan kembali. Simon berkata dengan wajah terkulai.
Wajah Julian langsung memucat. Lebih baik bunuh saja dia daripada minta maaf kepada sekelompok orang miskin sialan itu. Dibandingkan dengan ini, meminta maaf kepada Deon sendirian di rumah keluarga Yosef terdengar lebih bisa diterima. Setelah memikirkan hal ini, jantungnya berdetak kencang dan dia menggertakkan gigi sambil berjalan ke Deon. Deon, ini salahku. Aku minta maaf padamu. Kuharap kita bisa berdamai dan mengakhiri masalah ini. Setelah mengatakan ini, dia membungkuk untuk meminta maaf. Deon menegakkan kepalanya, kemudian meraih tangannya dengan dingin dan mencibir. Minta maaf. Kapan aku bilang aku akan menerima permintaan maafmu? Bab 396. Begitu kata-kata ini terlontarkan, seluruh penonton tercengang dan terdiam. Keluarga Yosef saling memandang dan tidak percaya. Dia bahkan tidak mendengarkan Luna. Simon sangat marah hingga kebakaran jenggot. Keterlaluan, benar-benar keterlaluan. Raut wajah Julian sangat jelek dan dia berteriak. Apa lagi yang kamu mau? Aku sudah minta maaf padamu. Sudah diberi hati masih minta jantung. Deon membalas dan berkata, kamu benar. Aku memang minta jantung. Kalian bisa menafsirkannya sesuka kalian. Tapi singkatnya, keluarga Yosef harus meminta maaf di koran. Kamu harus meminta maaf secara terbuka kepada para pekerja migran. Deon, raut wajah cantik Luna juga langsung berubah. Dulu Deon selalu menyerah saat segala sesuatunya baik-baik saja, tetapi dia tidak menyangka hari ini Deon malah bertindak sebaliknya. Bu Luna, jangan membujukku karena masalah ini lagi. Deon berkata, meskipun masa kecilmu nggak bahagia, kamu punya pakaian bagus dan makanan enak sejak kecil. Kamu juga belajar di negara-negara maju di luar negeri selama bertahun-tahun dan nggak mengerti kesulitan mata pencaharian masyarakat. Kalau kamu punya ayah yang seorang pekerja migran dan melihatnya dipermalukan sepanjang hari hingga jari-jarinya berdarah cuma demi memberi semangkuk makanan kepada seluruh keluarga, apa yang akan kamu rasakan? Kalau kamu melihat dia uang hasil jerih payahnya selama setahun terakhir dirampas oleh seseorang, lalu digunakan untuk merawat wanita simpanan di klub, apa yang akan kamu rasakan? Deon berkata dengan serius. Kalau belum pernah mengalami kesulitan, tolong jangan memberi nasihat. Ayahku terlahir sebagai pekerja migran. Karena orang-orang seperti dia, ada begitu banyak orang yang tewas. Kalau bukan karena tidak ada solusi lain, siapa yang rela menjual kehormatannya dan melakukan sesuatu yang bersifat publik seperti meminta gaji? Hari ini Deon datang bukan untuk menyelesaikan masalah perusahaan, melainkan untuk mencari keadilan. Mendengar ini, Luna merasa seolah disambar petir dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Dia terdiam lama, kemudian mengerucutkan bibir dan berkata, maaf, Deon, aku benar-benar ceroboh dalam masalah ini. Satu hal yang ingin Luna katakan adalah dia benar-benar tidak memahami situasi pekerja migran di negara ini. Itu sebabnya dia selalu memikirkan masalah berdasarkan ide-ide sebelumnya dan menyepelekan masalah besar. Kalau begitu, aku nggak peduli dengan masalah ini lagi. Lakukan saja apa yang kamu mau. Luna langsung mengambil keputusan. Mulai sekarang, ponselku akan berada dalam mode penerbangan 24 jam sehari dan jangan ada yang bermimpi bisa menghubungiku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi dengan tenang. Keluarga Yosef tercengang, Luna. Apa yang kamu lakukan? Kamu ingin duduk diam dan mengabaikannya begitu saja. Sayangnya sebelum ucapan selesai dilontarkan, Luna sudah menghilang dari pandangan. Pengkhianat. Keluarga Yosef telah membesarkan anak nggak tahu berterima kasih. Johan mengepalkan tangannya dengan marah, nggak ada gunanya aku membesarkan putri ini. Simon berteriak dengan marah, sia-sia aku membesarkan kalian dua putra bajingan. Sama sekali nggak ada gunanya saat ada masalah. Yang bisa kalian lakukan cuma mengandalkan wanita. Sekarang setelah masalah sudah sejauh ini, Simonlah satu-satunya yang telah melangkah maju untuk menanggungnya sendiri. Deon, karena kamu begitu keterlaluan, aku juga nggak akan diam saja. Simon berkata dengan wajah tegas. Kamu bisa menghancurkan seluruh keluarga Yosef. Tapi biarku beritahu,
keluarga Yosef nggak akan menyerah pada kekuasaanmu. Kalau mau kami meminta maaf, kamu harus membunuh seluruh keluarga Yosef. Julian dan Johan langsung ketakutan setelah mendengar ini. Mereka meraih tangan Simon dan berkata, "Pak, bertindak impulsif akan mencelakai diri sendiri. Begitu kamu mengatakan ini, nyawa ratusan keluarga Yosef akan terancam. Deon si orang gila ini berani membunuh tuan muda keluarga Ranos, siapa lagi yang nggak berani dia bunuh?" Simon tersenyum angkuh dan berkata, "Dua idiot. Apa dia berani membunuh keluarga Yosef? Kalau salah satu anggota keluarga Yosef benar-benar tewas, coba tebak Luna akan membuat perhitungan dengannya atau enggak."